Jamaah, Yeay. oh jamaah, Yeay. alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita masih membahas dalam tema apakah doa bisa mengubah takdir. Nah, gimana Ustadz Syam jika orang tua berdosa dan terus menerus mendoakan ke anaknya tapi yang baik-baik, apakah masih akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Bismillah, Maulana Syukurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang sedang menyaksikan Islam itu indah, serta sembari berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Meskipun sebagai orang tua yang mungkin masih tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua agar kita menjaga diri daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah engkau berbuat maksiat, takutlah engkau akan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau menjadi orang yang dekat dengan Allah. Engkau akan menjadi seorang hamba Allah yang sesungguhnya. Maka suatu ketika ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang itu di tengah padang pasir menengadahkan tangannya ke atas sembari menangis, bercucuran air matanya. Ia bersedih, kenapa Allah belum merubah takdirnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doanya ya Rasulullah? Ada apa dengan orang tersebut?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabarkan daripada rahasia kenapa orang tersebut tidak diijabah doanya. Ternyata pakaiannya daripada pakaian yang haram dan makanannya daripada makanan yang haram. Maka Nabi SAW mengingatkan, bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan makanannya daripada yang haram dan pakaiannya juga daripada hasil yang haram. Maka subhanallah, jikalau dikatakan apakah pendosa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang yang beriman, kita percaya dalam riwayat tadi bahwasanya ternyata dosa itu menghalangi doa. Ternyata maksiat itu menghalangi daripada permintaan kita kepada Allah. Ternyata doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pengabulannya tertunda disebabkan karena dosa kita. Maka subhanallah, ketika ingin mendoakan yang baik-baik kepada anak, tidaklah cukup hanya dengan mendoakan, tapi jaga juga apa yang kita makan, apa yang kita beri makan kepada anak-anak kita. Subhanallah, karena makanan yang telah bercampur dengan darah dan daging itu bagaikan magnet. Kalau yang masuk kepadanya adalah yang baik, kalau yang masuk kepadanya adalah yang halal, maka dia akan senantiasa tarik-menarik dengan sesuatu yang baik pula. Anak ini akan berkumpul dengan yang baik. Kenapa? Karena ternyata dari lahir dia diberikan makanan yang halal. Dari lahir dia diberikan sesuatu yang baik, maka dia pun akan saling tertarik dengan sesuatu yang baik pula. Tapi kalau dari dulu dikasih sesuatu yang buruk, yang haram, maka dia akan tertarik dengan sesuatu yang buruk dan haram pula. Maka subhanallah, doa itu terhalang pengabulannya disebabkan karena dosa-dosa kita. Namun setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula Allah akan kabulkan doa tersebut. Jadi jawaban daripada pertanyaan, apakah doa dari orang tua yang berdosa, orang tua pendosa, jadi yang kita kategorikan sini memang dia pendosa gitu ya, tidak bertobat dari dosanya, maka itu terhalang. Tapi dari orang tua pendosa yang telah bertaubat, maka doanya sudah terkabul. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat. Tidak ada satupun manusia yang luput daripada dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bahkan ada doa dalam Al-Quran, ya Allah jangan kau hukum kami disebabkan karena dosa kami. Dari doa ini kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita berdosa bukan berarti menjadikan Allah tidak mengabulkan doa kita kalau kita sudah bertaubat. Namun menjadi ultimatum, kalau engkau ingin segera dikabulkan doanya, maka hindari daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar adanya ada seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan doanya karena dosanya. Subhanallah, berarti intinya orang tua ini kalau misalnya perkiraannya mungkin nih aku banyak salah, banyak dosa, tapi aku ingin mendoakan ke anak aku gitu. Tobat dulu iya, agar doanya langsung dikabulkan. Karena kan doa orang tua dan anak itu nggak ada putusnya, nggak ada batasnya gitu. Atau kan malah introspeksi diri, jangan-jangan kesialan yang dialami oleh anakku disebabkan karena dosaku. Bisa jadi juga. Harus introspeksi diri agar bisa menjadi lebih baik keluarganya nanti. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Nah, Ustadz Maulana, katanya agar doa bisa mengubah takdir seseorang itu doanya harus kuat dan tidak boleh lemah. Itu maksudnya seperti apa sih Ustadz Maulana? Silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Syam, Masya Allah, tabarakallah. Senang rasanya kalau kita bahas tentang doa. Karena doaul mulhul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Doa silahul mu'minin, doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu permohonan hamba kepada Tuhannya. Doa itu kedekatan. Persoalan itu doa diterima atau tidak ada urusan. Yang penting berdoa, karena doa adalah ibadah. Persoalan diterima tergantung dari Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa.
Makanya kalimat jangan lemah dalam berdoa, artinya semangatlah engkau dengan berdoa. Jangan ragu-ragu dalam berdoa. Kalau Allah mau terima silakan, kalau tidak apa-apa. Jangan juga mengancam. Jangan juga mengancam. Makanya ada doa, itu semangatnya dengan tadi, sedekah dulu baru berdoa. Atau baca dulu surah Al-Fatihah. Kenapa baca surah Al-Fatihah baru berdoa? Kenapa? Atau di awal, di tengah, atau di akhirnya? Karena Al-Fatihah itu 7 ayat. Langit ada 7 lapis. Maka untuk berdoa diijabah, buka pintu langit, lalu engkau berdoa. Dan doa itu mohon maaf, yang membuat doa lemah disebabkan dari diri kita sendiri. Karena doa itu langsung dijabah, atau digantikan, atau disimpankan. Ada doa langsung dijabah, mohon maaf. Kalau bahkan ada orang kaget, kenapa aku dijabah ya? Jangan dulu deh. Iya, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Gimana mau? Tetap berbaik sangka. Bisa jadi Allah tidak kabulkan doamu karena Allah suka dengan suara doamu. Kalau ada pengamen di jalan, atau ada pengamen di restoran atau di warung kita lagi makan, ada pengamen jelek suaranya, kasih uang cepat supaya dia pergi karena enggak bagus suaranya. Tapi ada pengamen, wih bagus suaranya, jangan kasih uang dulu, biarkan dia nyanyi. Bahkan minta nambah. Biarkan nyanyi. Minta nambah Bisa lagi. jadi ketika engkau berdoa Allah suka suaramu. Jadi tetap berbaik sangka. Jangan pernah berputus asa kalau berdoa. Makanya kata Nabi, angkat tanganmu sejajar dada kalau berdoa. Karena hati yang berdoa. Lalu rapatkan. Seakan-akan ada cahaya yang jatuh dari langit. Engkau tak ada. Dan jangan turunkan tanganmu sebelum kau usap di wajahmu. Gitu. Bahkan berdoa itu ada 3 tahap tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Kalau ke dada, alhamdulillah. Kalau ke wajah, keseriusan. Tidak terganggu sama yang lain. Nah, kalau ke atas, khusus laki-laki. Perempuan tidak boleh. Karena kenapa? Ada aurat. Lalu bagusnya kalau tidak ada penghalang. Oh, langsung langit gitu ya? Langsung langit. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Berarti kita maksud dari doa kuat itu adalah kita harus doa bersungguh-sungguh. Jangan putus asa. Nggak boleh sombong doanya, nggak boleh kayak kalau orang nanam tidak langsung ada buahnya, tahu? Nunggu dulu besar. Emangnya makan cabai pedas. Langsung. Bener-bener. Ada namanya step by step. Step by step ya. Tapi langsung gitu ya, langsung dan serius gitu ya Ustadz ya. Bertahap. Iya, Kalau Anda petik buah yang belum matang, Anda akan bikin rujak. Tapi kalau Anda tunggu itu buah sampai matang, Anda akan bikin jus. Harganya 15.000, kalau rujak cuma 5.000. 8.000 Ustadz sekarang. Sekarang Iya, 8.000 beneran sekarang. Terima kasih Ustadz Maulana. Nah, jamaah di rumah, sebelum kita lanjut pembahasan, kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Video viral pesawat alami turbulens hebat, penumpang panik. Kita lihat video tayangannya. boleh. Kita lihat yuk. Saya pengen kaitannya dengan tadi, ada gini. Kalau Ustadz minta doa, ayo mari kita berdoa, orang nggak peduli. Betul. Tapi kalau pilot yang berkata, penumpang yang terhormat, kita lagi berada dalam suasana. Ayo semuanya berdoa. itu udah panik. Panik banget itu. Tapi saya kok udah turbulen juga tapi takut. ketika lihat kejadian ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berarti kan selamat. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Emang lagi turbulens. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ketika seseorang berada dalam keadaan kepepet, apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meyakini bahwasanya Allah sebagai penolongnya, kita sebagai makhluk ciptaannya, berarti menyerahkan semua urusannya kepada Allah dengan proses yang tadi. Maka ya Allah,
membuat hati tenang itu gimana sih? Alladzina tatma'innul qulubuhum ala bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Qala Rasulullah SAW, Abdul ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Banyak baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kan maharul jannah la ilaha illallah. Kita nggak ada yang tahu kehidupan kita. Sejam kemudian, sehari kemudian, sebulan kemudian, wallahu a'lam. Nggak ada yang bisa menjamin umur kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mau minjem duit sama bendaharanya. Bendaharanya bilang, "Ya Umar, siapa yang menjamin kamu sampai besok umur kamu? Kalau kamu bayar besok." Sayyidina Umar pulang, nggak ada yang jamin kehidupannya. Inilah yang dikatakan bahwasanya ketika dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan panik yang luar biasa, dalam keadaan stres, dalam keadaan galau. Maaf, orang yang beriman insya Allah nggak galau. Karena yakin, khairihi wa sarhi minallahi ta'ala. Baik buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab terjadinya apapun di muka bumi ini, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi ketika dalam keadaan susah kayak gitu, maka ingat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah kami keselamatan ya Allah. Berikanlah kami pertolongan-Mu ya Allah dengan kehendak dan ridha-Mu ya Allah. Keadaan mengkhawatirkan, ingat kepada Allah. Apakah doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah? Itu hak prerogatifnya Allah. Yang tadi sampaikan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, bahwasanya doa itu kita hanya meminta kepada Allah. Biar Allah yang menentukan. Boleh jadi itu baik bagi kita. Tapi kata Allah boleh jadi itu nggak bagus bagi kita. Baiklah, terima kasih Ustadz Habib, Ustadz Syam. Baiklah jamaah di rumah, pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu saya udah 25 tahun nih menderita penyakit. Kata orang-orang, ibu saya sakit karena namanya yang nggak ada unsur Islamnya. Alhasil ibu saya ganti nama dan alhamdulillah sudah berkurang sakitnya. Itu apakah termasuk ibu saya mengubah takdir Ustadz atau gimana? Namun apakah sakit karena nama itu hanya mitos atau karena saya masih nggak yakin Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Habib Usman, Ustaz Maulana, Taqurian serta guru-guru sudah kami. ganti nama juga kan? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Emang namanya tadi siapa? Awalnya namanya Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad diganti sama bapak jadi Syamsuddin karena ada kakek namanya Syamsuddin. Iya. Permintaan kakek. Subhanallah. Jadi ternyata mengganti nama dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab bernama Barrah, diganti sama Nabi SAW menjadi Zainab. Ya, karena Barrah itu artinya aku baik. Jadi kayak memuji diri sendiri. Baik sebenarnya artinya, tapi diejekin mengatakan dia mau muji diri sendiri maka dibilang aku baik, subhanallah. Baru jadi namanya diganti nama Barakah. Barakah. Kalau Barakah berkah, subhanallah. Kalau Barrah artinya saya yang baik. Jadi memuji dirinya sendiri. Jadi jangan sampai ada unsur memuji diri sendiri, subhanallah. Kemudian Nabi mengubahnya menjadi Zainab. Jadi Nabi beberapa kali mengubah nama orang. Ada nama Abdus Syams, hamba matahari. Waduh. Masuk Islam diganti namanya jadi Abdurrahman. Wes. Karena suka main kucing diganti jadi Abu Hurairah. Nah, jadi dari hamba matahari menjadi hambanya yang maha pengasih, menjadi bapaknya kucing-kucing kecil, kucing-kucing terlantar. Jadi ternyata Nabi SAW mengganti nama. Ada nama Hazan. Hazan artinya sedih. Ketemu sama Nabi gantilah namanya menjadi apa? Sahal. Sahal artinya mudah. Jadi kalau artinya tidak bagus, memang disunnahkan untuk diganti. Kalau artinya kurang baik, kurang islami, diganti dengan sesuatu yang baik. Sunnah hukumnya. Tapi kalau artinya jelek, wajib hukumnya diganti. Ya, jadi dua ini mengganti nama hukumnya. Pada dasarnya hukumnya mengganti nama boleh. Ya. Yang kedua hukumnya menjadi sunnah untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi yang ketiga ini bisa wajib artinya mengganti nama kalau namanya mengandung unsur kekufuran atau mendustai Allah Subhanahu wa taala. Misal memang namanya hamba matahari. Wah, kita kan hamba Allah. Jadi hamba Allah menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Ya, jadi diganti menjadi sesuatu yang memang murni akidahnya. Subhanallah. Itu 3 hukum mengganti nama. Bagaimana kalau mengganti nama karena sakit-sakitan? Apakah ini dibenarkan supaya mengubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi, dengan alasan apa dia mengganti namanya? Kalau namanya sudah baik dan sudah islami, maka jangan diganti. Syukuri nikmat nama pemberian orang tua. Kalau namanya sudah baik, karena ada juga orang memaksakan diri mengganti nama. Mentang-mentang sudah hijrah gitu ya. Sudah hijrah ternyata namanya tidak ada unsur Arabnya, namanya Budi.
Tapi budi itu baik. Karena budi pekerti, subhanallah. Udah baik walaupun bahasa Indonesia, subhanallah. Jadi jangan memaksakan setelah dia hijrah jadi abu-abu. Abu ini, abu ini, abu ini. Karena dia sudah hijrah, subhanallah. Abu budi. Iya, abu budi. Boleh juga pakai abu kalau pakai kunyah. Kalau bahasa Arab itu orang-orang Arab mengganti dengan kunyah. Karena nama anaknya misalnya siapa? Rian. Jadi diganti namanya. Misalnya nama orang tuanya adalah siapa namanya? Misalnya Budi nama bapaknya. Tapi ternyata nama anaknya Rian. Sudah punya anak dia jadi Abu Rian. Jadi mengganti nama harus dengan alasan syar'i. Ya, kalau tidak dengan alasan syar'i maka tidak diperkenankan. Kalau alasan sakit-sakitan bukan karena sakitnya diganti, tapi karena mungkin namanya yang tidak sesuai dengan syariat. Pertanyaan Wallahu tadi Rian ta'ala tadi, alam. apakah mitos itu atau bukan? Bukan mitos, bukan mitos. Memang dalam Islam diatur karena Nabi pernah mengganti nama orang lain. Dan kita disunnahkan mengganti nama kalau artinya kurang tepat atau artinya kurang baik. Apa harus akikah lagi? Enggak, Ustaz. Nggak usah. Akikah itu sunnah karena kelahiran bukan karena nama. Ini ada pertanyaan nih untuk Ustadz Maulana nih. Ya. Pertanyaan dari Ed Rosmitayaur. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Kata dokter saya asam urat terus larang saya makan tertentu. Ya. Ada nggak sih doa biar saya nggak asam urat dan bisa makan apa aja Ustadz? Begini. Coba dibuka surah Ar-Rum ayat 18. Surah Ar-Rum ayat 18 dibaca ketika sudah salat subuh, itu disimpan di telapak tangan baru digosok. Kemudian baca pada kalam samawati wal ard, surah Ar-Rum ayat 18 itu yang diusapkan. Dan hindari makan emping. Oh, iya bener sih, emping buat asam urat memang. Bener banget Ustaz. Baiklah, ada lagi gimana? Kata Nabi, berpantanganlah engkau, ingat. Kata Nabi, berpantanganlah engkau supaya engkau sehat. Betul. Meskipun engkau baca doanya tapi pantangannya kau lakukan, akan tetap sakit. Sama aja Dia ya. baca doa, dia baca semua, tapi tetap makan emping. Asam urat lah kau. Baiklah, terima kasih Ustaz Maulana. Baiklah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sampai selipet saya.